Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nawang di Balik Tarot. Kali ini request dari sahabat dapur Jawa ya, Kamis Kliwon dan Kamis Pon. Ini sudah saya kocok ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Bagaimana Kamis Kliwonnya dulu? Kita akan reading membacanya dulu. Ada 3 kartu tarot yang sudah saya kocok, ada the Star, ada the Justice, dan ada Four of Cups. Di sini bagaimana kepribadian sekilas Kamis Kliwon, dia termasuk seseorang yang pemimpi. Maksudnya dia itu kayak untuk hidupnya itu punya banyak keinginan, cita-citanya juga lumayan gede, lumayan tinggi. Tetapi di sini untuk mewujudkannya, untuk Kamis Kliwon bisa, cuman jangan harus realistis ya, orangnya harus lebih realistis. Kalau memang ingin menjadi orang kaya harus bekerja keras, maksudnya begitu. Pengen punya uang banyak ya harus usahanya banyak, misalnya seperti itu. Itu sekilas bagaimana Kamis Pon. Ada ini ya, page of ada page of wands, ada the moon, dan ada eight of cups. Kalau Kamis Pon sendiri terlalu kadang baperan orangnya ya, baperan. Untuk Kamis Pon tuh orangnya baperan. Padahal dia sebenarnya orang yang memang punya semangat yang tinggi. Dia itu termasuk orang yang gigih sebenarnya kalau untuk bekerja. Cuman kayak mudah baper, mudah kalau orang Jawa bilang tuh kalau semangatnya pas lagi down, dia akan bisa sedown mungkin. Kayak ngapa-ngapain males, kayak jadi kayak dia tuh tidak kurang bisa bagaimana agar spiritnya terbangun, tetap terjaga itu walaupun dengan kondisi apapun tuh belum bisa. Ini hanya untuk dasarnya aja ya. Bagaimana karakter mereka sekilas. Bagaimana kalau mereka menikah? Akan ada ini ya. Bagaimana rezeki mereka, ada protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice physical protection before embarking up on any spiritual work. Jadi bagaimana hubungan kalian itu harus dipenuhi dengan religi yang tinggi atau spiritual yang tinggi, biar kalian berdua bisa saling mendukung satu sama lain, saling support satu sama lain secara mentally, physically ya. Jadi psikologis kalian bisa terbangun terus. Karena di sini kalian berdua itu sama-sama Kamis Kliwon ya sama Kamis Pon. Jadi ada satu dasar yang mungkin tadi saya lihat kayak bagaimana kalian berdua itu bisa menyatu dengan watak yang berbeda-beda. Yang satunya mungkin punya semangat tinggi sebenarnya, tapi kayak gampang jatuh. Pada saat dia terjatuh, dia juga spiritnya sulit naik. Jadi kalau sudah bete aja gitu, itu juga tidak baik. Sesuatu yang tidak baik di seseorang ya harus dilawan. Jadi kalian tuh kalau berdua menikah harus saling support secara spiritual. Jadi benar-benar kalian harus bagaimana menjaga pernikahan kalian agar rezekinya enak, rezekinya mudah, banyak kemudahan di dalam pernikahan kalian. Karena pernikahan kalian tuh akan banyak anugerah dan berkah sebenarnya. Dari Kamis Kliwon dan Kamis Pon tuh auranya sama-sama bagus, maksudnya rezekinya itu nggak yang berat-berat amat. Jadi kayak kalian tuh kayak mudah mendapatkan rezeki yang mungkin tidak banyak orang dapat. Jadi kayak mudah dapat rezeki gede, kayak mudah dapat bonus misal gitu, mudah dapat sesuatu yang orang mungkin harus banting tulang, tapi tiba-tiba kayak kalian tuh mungkin bisa jadi dapat rezeki dari suaminya atau istrinya, ada warisan yang agak gede, jadi bisa support kehidupan kalian itu lebih baik daripada orang-orang yang mungkin sama dengan kalian, yang di sekitar kalian tuh kayak kalian lebih beruntung. Nah di sini ada Queen of Rods, ada Six of Cups ya, di sini ada The Hermit. Jadi sama apa yang saya lihat, bahwa kalian tuh harus banyak kalian berdua untuk biar rezekinya bagus, tetap auranya terjaga bagus,
itu kalian berdua harus saling support tentang bagaimana selalu sama-sama mendekatkan diri sama Tuhan. Benar-benar kalian harus bisa menjadi seorang teman dalam hal hidup, teman hidup ya, benar-benar teman hidup itu benar-benar harus saling mengerti satu sama lain, saling mendukung satu sama lain ya, saling ini ya, benar-benar harus kalian tuh sama-sama gigihnya sebenarnya, sama-sama punya mimpi yang besar, punya cita-cita besar, tidak ingin hidup yang sebenarnya tidak ingin hidup tidak enak, ibaratnya begitu. Cuman itu tadi, kalau kalian sudah stres kayak ngapa-ngapain, kalau sudah terpuruk itu ngapa-ngapain kayak nggak mau. Jadi pada saat stres, pada saat terpuruk, sebenarnya kalau kita mau, Tuhan tuh kasih ujian ke kita. Mungkin kita akan diberi rezeki yang besar, jadi kita harus semakin semangat. Pada saat kita nggak punya, pada saat kita di bawah, kita tuh harus semakin kuat, malah semakin kuat untuk mendekatkan diri sama Tuhan di sini. Nah, kalau kalian bisa seperti itu terus cara hubungan kalian, kalian tuh kalian akan mendapatkan kehidupan yang lumayan, kehidupan yang mapan. Tidak seperti biasanya kan ada, saya lihat kalau ini auranya tahun pertama menikah, cakcok dari kalian berdua ya, mungkin masih menyesuaikan diri, mungkin belum tahu watak masing-masing pada saat pacaran, bisa jadi seperti itu. Terus jadi kayak masih menyesuaikan diri, tapi everything is fine, masih baik-baik saja, masih kalian masih ada mesra. Tapi Rizky di sini juga masih muda, nggak yang ada tahun pertama itu orang tuh rezekinya sulit, ada kayak harus benar-benar banting tulang. Kalian tidak seperti itu, tidak begitu banting tulang. Rizky itu kayak masih ada di masing-masing tuh, masih membawa rezeki yang bagus apapun kondisinya. Walaupun kalian mungkin nggak baik sama Tuhan, maksudnya biasanya ibadahnya rutin, nggak rutin, rezekinya juga masih oke. Tahun kedua rezeki tambah bagus, semakin shining kehidupan kalian. Mungkin salah satu dari kalian mungkin mendapat promosi jabatan, atau nggak tahu mendapat anugerah dari mana, rezekinya itu enak. Tahun ketiga, tahun keempat, jadi semakin naik. Kalau Kamis Kliwon sama Kamis Pon ini kayak orang itu match untuk duniawinya. Tetapi kekurangannya, kalau duniawinya tinggi, jangan sampai kalian berdua jauh sama Tuhan. Biar kalian mendapatkan kedamaian. Di posisi kecukupan semua ekonomi, biasanya ujiannya itu tetap ada. Baik dari pihak laki-laki atau perempuan, atau dari orang lain, atau pihak ketiga, bisa jadi seperti itu. Jadi, dengan kalian sama-sama saling mengingatkan untuk dekat sama Tuhan, atau salah satu bisa mengcover spiritualnya, maka keluarga kalian akan tetap selamat dan damai. Jadi jangan sampai dengan ekonomi yang tinggi ini kalian kehidupan pernikahan kalian tidak seindah kartu tarot yang saya lihat ya. Di sini jangan sampai kalian saling menyakiti, atau keluar dari pakem, atau keluar kalian sama-sama melupakan prinsip. Maksudnya bisa tergoda dari pihak ketiga, karena punya ekonomi itu pasti, ekonomi yang berlebih pasti biasanya karena kerjaan terlalu tinggi, stresornya terlalu tinggi, akhirnya pengaruh nih ke hubungan chemistry kalian berdua, sama-sama capek, jadi pada saat ngobrol kurang enak, akhirnya jatuhnya ngobrol sama orang lain enak. Takutnya seperti itu. Jadi makanya di kartu pertama, agar kalian bisa saling protection satu sama lain, bagaimana agar selalu ingat bahwa keimanan itu tetap terjaga. Bagaimana keimanan bisa terjaga? Yaitu antara dukungan istri, suami, saling mengingatkan, saling suportif satu sama lain bahwa oh kita ini salah loh seperti ini. Kita harus memperbaiki, jangan sampai seperti ini. Jadi benar-benar harus semua everything itu dibicarakan, semuanya dibicarakan. Nggak enak atau setuju atau tidak harus dibicarakan, dan harus tetap terbuka walaupun sudah ekonominya. Jadi saya lihat Kamis Kliwon dan Kamis Pon itu adalah satuannya. Mari jika mengkabris rezekinya mudah, diberi kemudahan dalam hal rezeki. Tetapi ada satu hal yang mungkin akan bisa teruji, yaitu itu tadi, bisa jadi pihak ketiga. Ya, jadi ada ujian dari luar pernikahan kalian yang bisa menghancurkan pernikahan kalian. Jadi jangan sampai salah satu itu tergoda. Bagaimana caranya? Salah satu juga mengingatkan, terus menjaga dengan doa. Jadi setiap malam itu khusus doa untuk pernikahannya agar selalu terjaga, diberi keberkahan, agar kami berdua bisa selalu saling support satu sama lain apapun yang terjadi. Terus mungkin kalau di orang Jawa itu ada bangun nikah ya, yang setiap tahun itu
saya bangun nikahnya biar kita terjaga, tidak tergoda, karena kita akan menikah dengan seseorang ini akan sampai tua, every day with him, every day with her, ya. Jadi every time with her and with him, ya. Jadi dengan suami atau dengan istri kita akan setiap menit ada. Jangan sampai kita bosan. Bagaimana agar tidak ada kebosanan, bagaimana kita bisa menjadi seorang teman hidup yang baik untuk suami kita atau istri kita. Apa-apa harus cerita, apa-apa diceritakan. Dan caranya saya melindungi itu tadi, saya punya ritual khusus yang mungkin berulang-ulang di channel YouTube saya, bahwa saya ada sedekah khusus untuk setiap bulan pernikahan saya. Entah itu 100.000, entah itu 50.000, ya, misalnya seminimal mungkin, tapi saya rutin, saya istiqomah untuk menjaga itu. Jadi pernikahan itu harus ada pagar secara spiritual yang kita nggak akan bisa tidak dilihat dari pagar. Itu bukan karena kita terlalu posesif dengan suami atau dengan istri. Pagar itu bagaimana kita memagari pernikahan kita dengan doa agar kita tuh selalu eling, selalu ingat suami atau istri selalu, karena godaan tuh selalu di depan mata. Godaan bisa jadi dari keluarga atau bisa jadi dari teman-teman dari masa lalu kita, bisa jadi seperti itu. Karena pernikahan itu benar-benar yang bagaimana kita bisa hebat dengan pernikahan kita kalau kita bisa menjaga pernikahan kita sampai tua. Terus ini secara nah ini ada look in a book, ya, hubungan kalian, saran. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Jadi perjalanan hidup kalian berdua di situ adalah pelajaran untuk kalian berdua juga. Mungkin ada salah satu yang mungkin kadang keras seperti batu. Hubungan kan kadang seolah ada pertengkaran yang mungkin sama-sama kerasnya, kadang ada yang nggak sama-sama ngalahnya, ya. Jadi tetapi di sini ada two of wands yang saya bilang tadi, bahwa kalian harus pintar berkolaborasi, pintar bagaimana menjaga pernikahan itu dengan cara open, sama-sama open, sama-sama terbuka, semua dibicarakan, jangan sampai ada yang dipenuhi, ya, biar tidak ada terjadi misunderstanding atau jangan sampai suami kita atau istri kita curhat ke orang lain. Itu menurut saya sangat kurang baik kalau curhat dengan orang lain, karena yang tahu itu hanya kita berdua. Kecuali kita curhat dengan orang yang tahu memang orang itu bisa bijaksana dalam menganalisa pernikahan kita, ya. Kadang tidak mudah, pernikahan itu tidak mudah, yang bagaimana kita bisa mempermudah kehidupan kita adalah kita sendiri. Bagaimana kita bisa memahami dan mengerti pasangan kita, terus larinya kita kemana. Jadi larinya ke Tuhan, bicara ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan, harus bagaimana pernikahan kalau ada masalah, ya. Jadi benar-benar bagaimana bisa kalian menyelesaikan berdua, itu yang bisa. Kalau bisa seperti itu, kalian akan luar biasa dan kalian akan semakin sukses. Semakin kalian berdua seiring sejalan, sevisi semisi, kesuksesan ada di depan mata. Ada loss of found di sini, bagaimana kesehatannya, ya. Ada what was once lost is about be found thanks to the loss of found fairy. Sometimes it can help us find things we never even realize we're lost. Motivation. Jadi yang Kamis Kliwon itu gampang down, gampang ini. Jadi dia benar-benar harus, si Kamis Pon ini yang memberikan spirit di sini, dia yang harus membangun spirit si pasangannya, ya. Benar-benar Kamis Pon ini harus bagaimana tahu suami pasangan saya itu begini, jadi saya harus begini. Jadi dia tuh tahu, kamu tahu bagaimana membangkitkan gairah pasangan kamu. Jadi kalau di sini yang gampang sakit itu yang Kamis Kliwon. Jadi yang gampang kayak tertekan. Kelihatannya dia juga speak up, tapi kadang terlalu banyak mikir gitu. Jadi psikisnya tuh mudah terganggu, sehingga bikin membuat chaos seluruh tubuh. Jadi kadang orang sakit itu bukan karena apa-apa, karena pikiran. Yang Kamis Pon itu lebih bisa easy going, walaupun dia juga orangnya kadang kalau sedih gitu, tapi masih bisa easy going, masih bisa kayak oke lah, kalau masih ada motivasi untuk ke dirinya itu, yang pada saat sedih dia masih bisa untuk menutup kesedihan itu maksud saya. Jadi saya lihat Kamis Kliwon dan Kamis Pon adalah satuan yang sangat bagus jika mereka menikah. Mereka bisa menjadi orang kaya. Jadi kalau menikah itu bisa mereka menjadi punya harta yang berlimpah. Satu hal, pada saat harta berlimpah,
pasti akan masih tetap ada banyak gangguan. Biar tidak terjadi gangguan dalam pernikahan kalian itu tadi, satu kata yaitu naikkan iman dan takwa agar selalu terjaga, selalu ingat eling suami dan istri ini agar tidak terjadi perpecahan di saat mereka sudah jaya-jayanya. Oke? Jika yang ada request monggo, jika ada salah kata saya mohon maaf. Jadi saya lihat tadi 10 years ya, Kamis Kliwon dan Kamis Pon akan mempunyai kehidupan yang luar biasa baik di perekonomiannya. Dan di sini hati-hati, biasanya ada ujian dari anaknya ya, belum saya sebutkan tadi. Jadi bisa jadi agak lama punya anak, bisa jadi begitu, rezekinya oke tapi agak lama punya anak, bisa jadi gitu. Jadi benar-benar spiritualnya harus dibangun berdua. Jadi kalau punya anak mungkin anaknya menguji, bisa jadi begitu. Oke, terima kasih. Kalau ada request monggo tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.